Shalom. Puji nama Tuhan. Kita ketemu lagi, tapi hari ini hari Sabtu ya, bukan Rabu. Memang hari ini dibikin ibadah yang spesial, tapi jujur saya nggak mau bohong ya. Kalau hari biasanya ibadah kita dibikin Rabu hanya karena hari ini kita dibikin Sabtu, karena memang hari ini kebarengan sama ibadah, karena hari ini kebarengan sama hari ulang tahunnya Pak Wi. Kan saya kemarin bilang kalau hari Rabu kemarin tuh saya repot gitu ya, padahal enggak. Jadi ini ada kebohongan sedikit gitu ya. Jadi saya minta maaf. Tapi ini perlu saya sampaikan untuk jemaat yang hadir hari ini, karena di luar sana ada pemikiran kalau di suatu komunitas rohani nggak ada pemimpinnya atau nggak ada gembalanya, nanti dibilang ini komunitasnya nggak benar. Jadi saya Pak Wi ini memang sebagai pemimpin dan gembala di tempat ini, tapi saya kita sebut aja gembala kecil gitu ya, karena gembala besar kita berkat Tuhan Yesus. Amin. Jadi hari ini memang dibikin ibadah spesial karena hari ini ulang tahunnya Pak Gembala kecil JG. Keberapa Pak Wi? Mari kita siapkan hati kita sebelum kita memasuki di nanti selanjutnya. Bapak yang baik, terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat sore hari ini Engkau mengumpulkan kami di tempat ini untuk bersama-sama kami memuji memuliakan nama-Mu. Kami bawa hati kami bawa hidup kami untuk menyembah-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau urapi setiap kami, Engkau urapi juga hamba-Mu yang kami menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami siap bawa hati kami untuk menyembah-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Mengucapkan dengan syukur kami Bapa, membawa hati kami, membawa hidup kami Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dengan syukurku membawa kerinduan
kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang mengerti kami. Engkau Allah yang tahu segala isi hati kami. Engkau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorak yang luar biasa buat Bapak kita. Kita siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan.
berkuasa selamanya. Bareng Gusti bakal kepemutalane, bakal luwe indah coronan wetune. Gandeng Gusti bakal kepemutalane, hutan badai Gusti bakal hinggake. Tadi saya lupa menyapa tuh hambanya Pastor Tilsa. Selamat datang, selamat melayani di rumah JIG Bestokam. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Rasane ra kuat mergo
nyatan dunia Naona sing iso ngerti larane atimu mung ana tangis lan kunciwa uripku iki apa jodi gawe tambah apa kowe bakal bisa meski urip kira kosong ning kowe kudu percaya uga sedep dunga pasrah ojo ngesurah dilakoni wae Gusti boten sare Gusti wis ngendika yen ra pernah ninggalke kowe yen abot rasane ojo menek wae Gusti bakal ngei ayam tentrem marang kowe dipasrahke wae marang Gusti Yesus apa sing kok rasake Gusti wis rasake percaya marang firman-E percaya marang janjine dilakoni wae mari sama-sama kita belajar abot uripku rasa nyesek yuri dodro rasane aku mergo kasunyatan dunia Naona sing iso ngerti salahane atimu umono tangis lan kunciwa uripku iki apa jodi gawe tambah apa kowe bakal bisa meski urip kira kosong dan kowe kudu percaya uga sedep dunga pasrah ojo ngesurah dilakoni wae Gusti boten sare Gusti wis ngendika yen ra pernah ninggalke kowe yen abot rasane ojo menek wae Gusti bakal ngei ayam tentrem marang kowe dipasrahke wae marang Gusti Yesus apa sing kok rasake Gusti wis rasake percaya marang firman-E percaya marang janjine dilakoni wae dilakoni wae Gusti boten sare Gusti wis ngendika yen ra pernah ninggalke kowe yen abot rasane ojo menek wae Gusti bakal ngei ayam tentrem marang kowe dipasrahke wae marang Gusti Yesus apa sing kok rasake Gusti wis rasake percaya marang firman-E percaya marang janjine dilakoni wae sekali lagi dilakoni wae dilakoni wae Gusti boten sare Gusti wis ngendika yen ra pernah ninggalke kowe yen abot rasane ojo menek wae Gusti
percaya yen urip ten dunya tambah suwe gak tambah enak tapi tambah abot. Nanging kula percaya janjine Gusti Yesus ten kula, janjine Gusti Yesus ten sampeyan sedaya niku pasti. Terima kasih Tuhan, matur suwun Gusti. Haleluya Yesus. Lagu ini menguatkan kita saat kita memahami, saat kita mengerti hidup ini semakin lama semakin sulit. Tapi kita harus punya kekuatan, kita harus punya kemampuan, yaitu kita berharap hanya kepada Tuhan agar kita dapat menjalani segala hidup ini dengan penuh pengharapan hanya kepada Yesus. Mari kita angkat sekali lagi, dilakoni wae, sama-sama kita belajar pujian yang menguatkan kita, pengharapan kita. Dilakoni wae Gusti boten sare, Gusti wis ngendika yen ra pernah ninggalke kowe. Yen abot rasane ojo ngendem wae, Gusti bakal ngei ayam tentrem marang kowe. Dipasake wae marang Gusti Yesus, apa sing kok rasake Gusti wis rasake. Percaya marang firman-E, percaya marang janji-Ne, dilakoni wae. Dilakoni wae, Gusti boten sare, Gusti wis ngendika yen ra pernah ninggalke kowe. Yen abot rasane ojo meneng wae, Gusti bakal ngei ayam tentrem marang kowe. Dipasake wae marang Gusti Yesus, apa sing kok rasake Gusti wis rasake. Percaya marang firman-E, percaya marang janji-Ne, dilakoni wae. Percaya marang firman-E, percaya marang janji-Ne, dilakoni wae. Lagi-lagi. Percaya marang firman-E, percaya marang janji-Ne, dilakoni wae. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan gak pernah tidur dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan ketika kami hadir di tempat ini, ada hadirat Tuhan yang memenuhi ruangan ini. Dan kami percaya apapun yang menjadi permasalahan kami percaya Tuhan sendiri akan buka jalan buat setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan limpahkan sukacita, Tuhan limpahkan berkat. Dan kami percaya sampai akhirnya kami mau beroleh tetap setia kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang bisa mengubahkan, menguatkan, bahkan memulihkan setiap kehidupan kami. Kami sambut dengan firman Tuhan yang di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan siap, mari sama-sama kita mau berkata amin. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Silakan duduk buat saudara sekalian, puji Tuhan. Oke, shalom semuanya. Shalom Bapak di tempat ini yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik dalam setiap hidup kita. Yang percaya boleh lambaikan tangannya. Tepuk tangan yang
yang paling meriah buat Tuhan kita, saudara. Puji Tuhan, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya gitu ya, untuk penggembalaan, untuk pemimpin yang di tempat ini. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus baik gitu ya, untuk saya boleh melayani kembali beberapa kali gitu ya bersama dengan Pak Wijaya di tempat ini pertama kalinya, saudara ya. Tapi saya percaya bahwa sukacita Tuhan yang luar biasa itu mengalir dalam setiap tempat di ruangan ini. Puji Tuhan, walaupun di luar hujan, saudara, tapi kita percaya bahwa itu tandanya ada sukacita berkat Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Amin. Dan hari ini ada yang mungkin baru pertama kali tahu saya, atau mungkin ada yang sudah kenal saya, saudara. Adakah yang udah tahu kayaknya pernah tahu gitu ya? Oh, udah tahu ya, Bu ya. Oke, nah nama saya adalah Tirsa Agustina. Saya masih belum menikah, saudara ya. Jadi kalau ada mungkin ya boleh dijodohkan. Oke. Nah, kemudian saya asli dari Malang gitu ya. Saya kelahiran kota Malang, dan setiap kali saya melayani Tuhan, saya selalu berkata bahwa walaupun saya lahir di kota Malang, tapi kehidupan saya tidak malang, Bapak Ibu ya. Kehidupan saya tidak malang, tapi kehidupan saya adalah kehidupan yang beruntung, karena saya punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Siapa yang percaya bahwa kita hidupnya beruntung? Amin. Karena kita semua punya Tuhan Yesus yang luar biasa, saudara ya. Amin. Dan hari ini saya akan sharing berat firman Tuhan. Kalau tadi aja ada lagu yang sangat memberkati, saudara ya. Bagaimana kehidupan orang percaya itu kadang kita bisa suka ngedumel. Ada yang bisa suka ngedumel? Banyak. Cuman kadang nggak ngaku aja, saudara ya. Tapi kadang kita bisa ngomel sama Tuhan. Kadang kita bisa merasa hidup ini kok nggak adil ya. Ada yang pernah merasa gitu? Sambat gitu ya. Tadi ada satu kata yang wah ternyata juga masuk ini sama firman Tuhannya gitu ya. Ada orang-orang yang kadang kali itu bisa sambat, saudara ya. Sambat gitu. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama firman Tuhan. Saya akan beri judulnya adalah ketika Tuhan terlihat tidak adil. Saudara, dari kecil kita itu selalu diajarkan kalau manusia itu harus adil gitu ya. Makanya waktu saya masih kecil ya, saya masih ingat saya itu punya koko gitu ya. Koko saya itu uang sakunya waktu kecil gitu ya, misal dikasih 5.000, saudara ya, saya 2.000 gitu ya. Sebenarnya bisa beli makroni zaman itu, saudara ya. Itu udah cukup buat anak kecil saat itu. Tapi karena waktu itu kita berangkat sekolahnya bareng gitu ya, saya merasa loh uangku kok lebih kecil gitu ya. Kok mama papa nggak adil, saudara. Ada yang pernah dibilang gitu sama anak-anaknya gitu ya, wah nggak adil gitu ya. Rasanya kok kita dapat lebih kecil dibandingkan orang lain. Nah, seringkali saudara, kita juga dalam kehidupan kekristenan, kita orang percaya, seringkali kita juga merasa bahwa Tuhan itu nggak adil. Bapa kita di surga itu nggak adil. Tapi apakah itu benar, saudara? Nggak benar, saudara ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha adil. Tapi seringkali kita yang melihat bahwa Tuhan tuh kok nggak adil sih. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar. Ada satu kisah di Bible tentang sebuah perumpamaan. Kalau saudara tahu, nanti kita coba tebak-tebakan gitu ya. Kisahnya adalah tentang perumpamaan kerajaan surga. Nah, perumpamaan kerajaan surga ini kisahnya di Bible disebutkan bahwa ada satu tuan gitu ya, pemilik kebun gitu ya. Dia ngapain, saudara? Keluar dari kebun untuk mencari pekerja, betul ya. Mencari siapa ya yang bisa saya jadikan pegawai, saudara ya. Nah, saat itu disebutkan bahwa kesepakatannya satu hari adalah upahnya 1 dinar. Wah, ini lulus Sunday school semua ya, sekolah minggunya mantap-mantap ini, saudara ya. Nah, 1 hari 1 dinar. Nah, saat itu yang terjadi, next coba nih ya. Saat itu jam pagi, dari jam 6 pagi. Jam 6 pagi si tuan ini keluar, kemudian cari satu pegawai. Betul ya? Cari satu pegawai, dapat 1 orang. Oke, bekerja. Kemudian keluar lagi, jam agak pagi, agak telat. Ini biasanya anak-anak muda zaman sekarang ya. Kalau paginya opa oma biasa jam berapa, saudara? Jam 5 gitu ya. Kalau anak muda zaman sekarang paginya beda gitu ya. Paginya bisa jam
8, jam 9 itu pagi ya. Nah, saat itu gitu ya, akhirnya jam 9 gitu ya, jam 9 pagi si tuan ini keluar lagi, dapat lagi satu pekerja. Jam 12 siang keluar lagi, dapat satu lagi ya. Kemudian jam 3 sore dapat lagi saudara ya, keluar dapat satu lagi. Sampai jam 5 sore dapat lagi gitu ya. Nah, keluar dapat lagi. Nah, hari itu gitu ya, jam kerjanya gitu ya sampai petang hari gitu ya. Jadi kurang lebih jam 6 sore gitu ya. Jadi ada yang berangkatnya pagi dan kerjanya pagi, ada yang kerjanya sore. Tapi semuanya dapat berapa saudara? 1 dinar. Nah, kemudian yang terjadi, coba kita baca ini ya ayatnya ya. Ayat yang pertama, sebab kerajaan surga adalah seumpama seorang majikan yang pagi-pagi benar keluar untuk menyewa pekerja-pekerja bagi kebun anggurnya. Ayat yang berikutnya, bukankah kamu telah sepakat? Nah, jadi yang paling pagi ya, yang era-era paling pagi ngomel apa, ngedumel ya, protes. Loh, saya kan lebih apa? Lebih bangun pagi gitu ya, lebih terik panasnya lebih panas gitu ya, durasinya lebih lama, betul ya. Wih, kerja banting tulang lebih lama, lebih susah payah. Tapi kok saya cuma dapat upah yang sama gitu ya, sama yang cuman baru datang jam 5 sore, cuma sejam gitu ya. Tapi dapat upahnya sama. Tapi apa kata firman Tuhan ya? Dikatakan gini, di ayat yang ke-15 bilang bahwa bukankah kamu telah sepakat denganku 1 dinar? Atau tidak tahukah, tidak bolehkah aku melakukan apa yang aku ingini dengan milikku sendiri? Apakah jahat di matamu bahwa aku melakukan yang baik? Wah, jadi kemudian dikatakan apa? Ini kepunyaannya tuannya sendiri gitu ya. Apakah jahat untuk pegawai-pegawai hari itu bahwa dia melakukan hal yang baik untuk orang lain? Sudah sering kali kita bisa melihat bahwa seorang tuan itu bisa baik kalau kita dapat hal yang baik. Tapi kalau kadang-kala orang lain yang dapat baik gimana saudara? Wah, udah mukus sudah sekalian ya bahasa Jawa ya. Wah, sudah kita, waduh ini nggak adil ini ya. Ini gimana ceritanya saya yang lebih dulu, contoh saudara ya, kalau sama Tuhan kita yang lebih dulu percaya, kita yang lebih dulu doa benar-benar sama Tuhan, kita yang sudah ikut Tuhan sekian lama, kita yang doa puasa gitu ya, kita yang sudah didik anak dengan baik, kita yang sudah ini dan itu saudara. Tapi kemudian kita lihat orang lain, kita melihatnya apa saudara? Loh, orang itu kok dapat mujizat lebih dulu, betul? Orang itu kok diberkati lebih banyak, ya? Orang itu kok dapat jawaban doa lebih cepat. Nah, saudara, kadangkala hal-hal ini yang membuat kita merasa bahwa kehidupan kita tidak adil di dalam Tuhan. Nah, seringkali saudara, ketika kita melihat berkat untuk orang lain, kita bisa merasa nggak adil. Kita bisa sukacita karena kita bisa dapat berkat. Siapa di sini yang percaya kita sehat? Amin. Kita sehat, kita masih bisa kuat, kita masih bisa ada di tempat ini, semua karena kesehatan dari Tuhan. Nah, tapi ketika mungkin kita lihat orang lain saudara, seringkali kita bisa merasa Tuhan itu nggak adil. Nah, tapi kita bahas sama-sama. Coba kita buka di Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ini ayat yang sering banget kita baca. Dikatakan bahwa Tuhan itu telah menjadikan segala sesuatu apa? Indah pada saatnya. Dia juga yang telah memberikan kekekalan di dalam hati mereka, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat memahami pekerjaan yang telah Tuhan perbuat dari awal sampai akhir. Jadi di antara kita nggak ada satu orang pun yang tahu apa yang Tuhan lakukan dari awal sampai akhir. Kadang pikiran kita, kacamata kita nggak tahu kenapa ya kok orang itu ditolong lebih dulu. Kita nggak paham saudara. Tapi satu hal yang harus kita pegang hari ini adalah bahwa Tuhan itu menjadikan segala sesuatu itu apa? Indah pada waktunya. Dan itu berlakunya bukan buat orang lain saudara. Amin.
tapi itu berlakunya buat setiap kita yang hadir saat ini. Bahwa Tuhan menjadikan hidup kita indah pada waktunya. Yang percaya tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan, saudara. Nah, coba kalau kita pakai kacamata manusia, saudara. Bagi yang jam 6 pagi, tadi ngerasa apa? Gak adil. Karena apa? Sudah kerja pagi sampai sore. Coba sekarang kita cek ya. Kalau kita jadi orang yang jam 5 sore, itu yang jam 6 pagi ya. Sekarang yang jam 5 sore. Kalau kita jadi orang yang jam 5 sore, kita pakai kacamata kita sendiri, saudara, kita juga bisa merasa gak adil loh. Kenapa kita bisa bilang gitu? Kalau yang tadi merasa apa? Oh, beban kerjanya lebih banyak gitu ya. Tapi coba, kalau Bapak Saudara baca di Alkitab ya, ternyata yang jam 5 sore ini udah keluar dari pagi, saudara. Tapi dia itu sedang menganggur, saudara. Jadi dari pagi ya sampai dia mau petang, saudara, mau pulang gitu ya, pulang rumah, dia ngapain? Nganggur. Jadi yang dia lihat dari pagi apa, saudara? Temennya dapat kerja, betul? Ya, wah, kemudian siapanya lagi gitu ya, pesaingnya, loh, ini kan orang yang dulu becek no gitu ya, misalnya ya, kok dia dapat kerja gitu ya, dia punya tuan gitu ya, punya dikerja di kebun A, kebun B. Jadi setiap orang sudah kerja duluan, tapi dia nganggur, dia belum terima berkat saat itu. Dan kalau kita pakai kacamata yang jam 5 sore, kita bisa bilang bahwa Tuhan juga nggak adil. Jadi sebenarnya sama nggak kalau kita pakai kacamata sendiri? Sama gitu ya. Kadang kita melihat dari kacamata kita sendiri, tapi kita percaya hari ini bahwa Tuhan itu sudah merancangkan segala sesuatu itu indah pada saatnya untuk setiap kita. Tuhan nggak pernah rancangkan kecelakaan, saudara ya, tapi rencana yang memberikan hari depan penuh dengan harapan. Nah, satu kali saya ceritakan, saudara, di Bible, di Alkitab ada kisah juga tentang seorang yang udah top banget, saudara. Dia ini orang yang luar biasa gitu ya. Di sini ada nggak yang ikut Tuhan selama mungkin 5 tahun lebih? Ada? Oh ya banyak gitu, jangan-jangan ya. Lebih dari 10 tahun, ada? 15 tahun. Oh makanya ini Bible sekolah minggunya rajin-rajin ini ya. Kayaknya saya kalah ini, saudara ya, sama senior saya ya. Oke, lebih dari 25 tahun. Banyak. Lebih dari 50 tahun ada, saudara? Tanda tanya. Tambah banyak. Oke, padahal wajah-wajahnya masih muda-muda semua loh. Oke, jiwanya muda lah, saudara ya. Amin ya. Nah, saudara, kadangkala ada orang-orang gitu ya di Bible, ada seorang yang sangat luar biasa, saudara. Dia adalah orang yang cinta Tuhan, iya. Pelayanan, iya. Dia namanya adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang kenal Yohanes Pembaptis, saudara? Tahu ya? Nah, si Yohanes Pembaptis ini, saudara, dia itu kan mempersiapkan jalan buat Mesias gitu ya. Bahkan kerennya Yohanes Pembaptis, dia ini bisa membaptis banyak orang, betul ya, untuk bertobat dan mengenal Kristus. Nah, bahkan kerennya Yohanes Pembaptis, satu kali waktu itu Yesus jalan ya, Yesus lewat nih, saudara. Yesus nggak sedang memperkenalkan diri gitu ya, tapi kemudian Yohanes Pembaptis ini bilang, weh, itu ada anak domba Elohim gitu, anak domba Tuhan gitu ya. Nah, kemudian jadi dia, Yohanes Pembaptis adalah satu-satunya orang yang langsung, sama-sama katakan langsung, 2, 3, langsung apa, saudara? Langsung tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Keren nggak, saudara? Wih, keren ini ya. Jadi dia betul-betul tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, kemudian saudara, yang terjadi adalah gambarnya seperti ini. Coba kita next lagi. Oke, next lagi aja, next lagi. Nah, dia ada di mana, saudara? Berakhir di penjara. Wih. Jadi orang yang hebat tadi ini, saudara, dia orang yang paling tahu siapa Mesias. Dia orang yang tahu, wih, ini orang yang lewat barusan adalah Mesias gitu ya. Dia tahu kayak gitu, dia kenal siapa Yesus. Tapi ternyata, saudara, dia berakhir di penjara. Wih, kalau kita lihat kacamata kita, wih, gak adil ini Tuhan, betul gak? Orang yang sampai bisa membaptis banyak orang, tobatin banyak orang masa itu, bisa-bisanya berakhir di penjara, saudara. Nah, kemudian yang terjadi apa, saudara? Saat itu saya ceritakan aja, saudara ya. Satu, Yohanes dikirim 2 orang, kirim pegawai
pegawainya lah ya saudara. Oke, kamu pergi ketemu sama Yesus gitu ya. Setelah 1 tahun di penjara. Berapa tahun? 1 tahun ya. Setelah dia diam 1 tahun di penjara, akhirnya pegawainya ini datang sama Yesus. Kemudian dia tanya pegawainya, disuruh tanya gini. Di dalam penjara, ini firman Tuhannya ya, ayat berikutnya. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Sekali lagi ya. Di mana saudara? Di dalam penjara. Dengerin apa saudara? Pekerjaan Kristus. Saya tanya sekarang, pekerjaan Kristus di mana saudara? Pilihannya 1, di dalam penjara. 2, di luar penjara. Yang mana saudara? Di mana? Di dalam apa di luar? Di luar saudara. Jadi ketika itu dia ada di mana? Di dalam. Tapi saat itu dia dengar bahwa di luar penjara Yesus sedang melakukan pekerjaan ajaib, mujizat besar buat siapa? Buat orang lain. Firman Tuhan bilang gitu ya, bahwa yang buta di luar melihat, yang tuli di luar mendengar, yang lumpuh jadi berjalan saudara. Yang terjadi di luar penjara. Makanya akhirnya karena dia dengar itu di dalam penjara, dia akhirnya suruh orang untuk tanya sama Yesus. Tanya apa saudara? Dikatakan gini, tanyalah kepada Yesus ini, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan yang lain? Ingat saudara, di awal dia tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi kemudian ketika dia lihat bahwa kehidupannya ada di penjara saudara, kemudian dia lihat orang lain di luar ditolong, tapi dia masih ada di penjara, dia mulai ragu saudara. Dia mulai goyang. Dia berkata apa? Betulkah engkau itu Mesias? Atau aku harus tunggu orang lain? Saudara, ini yang menjadikan dia mulai ragu, betul apa tidak? Dan seringkali kita juga demikian. Ketika kita lihat orang lain satu persatu ditolong, keluarganya mulai dipulihkan, dia dapat berkat A, B, C, D, F, G saudara. Tapi hidup kita masih serasanya, dalam tanda kutip saudara, serasanya malah makin hari makin sulit. Makin hari rasanya kita dalam tanda kutip di dalam sebuah penjara yang begitu gelap gitu saudara. Nggak tahu cara keluarnya gimana. Masalahnya begitu banyak sampai nggak tahu ini jerujinya, cara keluarnya dari penjara gimana. Nah, tapi saudara, apa yang firman Tuhan katakan untuk Yohanes Pembaptis? Kita lihat ya, ayat yang berikutnya. Ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, dia cepat-cepat menuju Yohanes. Apakah demikian? Enggak, saudara. Ternyata benar. Ternyata dia menyingkir ke Galilea. Coba kita langsung lihat petanya aja biar gampang ya. Nah, jadi saudara, saat itu Yohanes Pembaptis next. Yohanes Pembaptis itu ada di bawah Makairus yang lingkaran bawah, semoga terlihat saudara ya. Oke, di bawah saudara. Tapi saat itu Yesus itu ada di Nazaret, di tengah-tengah. Ya. Tapi ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes di penjara, Yesus perginya kemana saudara? Bukan ke bawah menuju penjara, tapi malah semakin jauh gitu ya. Semakin ke atas petanya gitu ya. Semakin menuju ke Kapernaum, dekat Danau Galilea. Saudara, beda banget loh pemandangan di penjara sama pemandangan di Danau Galilea. Bisa bayangkan? Danau saudara ya. Wih, ada air, ada tanaman, danau. Tapi saat itu Yohanes Pembaptis ada di penjara. Tapi apa yang dikatakan Yesus hari itu? Ayat yang berikutnya. Yesus menjawab dan berkata kepada yang disuruh tadi saudara ya, kembalilah, balik gitu ya. Kembali kamu ke Yohanes Pembaptis. Kembalilah, pulanglah, beritahukanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Di mana saudara? Saya lagi di luar penjara gitu ya. Kamu kembali ke Yohanes Pembaptis, bilang ya, cerita lagi gitu ya. Cerita lagi kalau yang di luar penjara bahwa apa? Orang buta di sini melihat gitu ya. Orang lumpuh berjalan, orang kusta ditahirkan, orang tuli
mendengar, orang mati bahkan dibangkitkan, dan bagi orang miskin diberitakan kabar baik. Saudara, kalau kita jadi Yohanes Pembaptis, kita dengar itu, bentar-bentar, kamu nggak salah tak gitu, ya? Kok nggak ada kalimat yang terbelenggu dibebaskan? Betul nggak, saudara? Ini pesannya nggak kurang ya, kamu nggak perhatiin kata Yesus paling gitu ya, saudara ya? Tapi enggak, saudara. Firman Tuhan, Yesus hari itu lagi ngomong hal-hal ini, bahwa orang lain ya di luar penjara itu terima mujizat. Tapi yang luar biasa, kalimat Yesus nggak berhenti sampai situ. Tapi kalimat Yesus untuk Yohanes Pembaptis yang lebih penting adalah ini. Dan berbahagialah dia yang tidak kecewa dan menolak aku. Artinya apa, saudara? Seringkali mungkin kita masih ada di dalam penjara, tapi firman Tuhan hari ini katakan bahwa berbahagialah setiap kita yang walaupun masih dalam kesulitan, tapi kita tetap tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin, saudara. Kita tetap sekali Yesus selamanya. Yesus. Ada lagunya, sekali Yesus selamanya Yesus. Terus harapanku akan hilang. Karena apa, saudara? Karena kasih-Nya sekuatnya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yang percaya sekali Yesus selama Yesus, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Sekali Yesus selamanya Yesus, kita berbahagia. Arti dari berbahagialah adalah apa, saudara? Diberkatilah setiap kita yang gak jadi gampang kecewa, gak jadi tawar hati. Walaupun orang lain rasanya kok padang rumputnya lebih hijau ya daripada punya saya gitu ya. Kok orang lain lebih hijau gitu ya, rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Wah, kan rasanya lebih hijau, lebih enak, lebih keren, lebih diberkati. Tapi percayalah saudara, ketika kita ikut sama Tuhan, Tuhan gak akan mempermalukan anak-anaknya di dalam tangan Tuhan. Tetap akan ada berkat yang Tuhan berikan spesial dalam hidup kita. Itu sebabnya hari ini secara cepet aja, saudara, saya bagikan untuk kita bawa pulang dan diingat sama-sama. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mungkin satu momen kita merasa Tuhan gak adil nih, Tuhan kok kayak gini sih, orang lain kok ditolong duluan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara, yang harus kita lakukan adalah tetap bersuka cita. Sama-sama katakan tetap bersuka cita. Tetap bersuka cita. Bahasa Inggrisnya saya tulisnya dalam bahasa Inggris, saudara. Rejoice. Rejoice itu bukan sampo, saudara ya. Ya kan? Tapi bersuka cita gitu, saudara ya. Artinya apa, saudara? Bersuka cita atas ini, atas apa yang Tuhan kerjakan untuk orang lain. Gampang apa susah, saudara? Wih, kalau kita suka cita sama kita dapat berkat sendiri, gampang, saudara, betul? Tapi kalau untuk orang lain, kadang kita susah, apalagi orangnya mencekno, saudara. Ya kan? Susah, saudara. Tapi apa yang firman Tuhan bilang? Bahwa kita diminta untuk bersuka cita. Makanya hari itu Yesus bilang apa? Orang di luar saya tolong. Artinya Yesus dengan sengaja supaya bagi Yohanes Pembaptis tahu untuk apa? Belajar bersuka cita atas mujizat yang Tuhan berikan untuk orang lain. Kenapa, saudara? Karena kita percaya ketika orang lain diberkati, ketika orang lain terima mujizat, pertolongan, artinya adalah Tuhan masih bekerja. Artinya adalah kalau orang lain ditolong, kita pun juga ditolong Tuhan, saudara. Jadi ketika ada mujizat kita dengar, kita lihat orang lain ditolong, kita gak jadi orang yang kemudian iri hati, saudara. Tapi kita malah terus bersuka cita. Wih, puji Tuhan ya, kalau orang lain itu ditolong, berarti Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang bisa menyelesaikan setiap masalah kita. Amin, saudara. Jadi kita belajar bersuka cita, saudara. Yang kedua, saudara, apa yang kita mau pelajari sama-sama? Yang kedua, oke, next saja. Next. Yang kedua adalah di samping bersuka cita, kita belajar untuk trust. Artinya apa? Artinya apa, saudara? Percaya. Percaya, saudara. Gak cuma kita bersuka cita atas mujizat orang lain, tapi kita sekarang percaya akan apa? Apa yang Tuhan kerjakan untuk saya. Kalau tadi sukacitanya untuk orang lain, saudara ya, tapi kita percaya kalau Tuhan juga akan lakukan buat saya. Tuhan juga akan lakukan mujizat janjinya, itu juga berlaku untuk
kehidupan kita, saudara. Sama-sama taruh tangan kita di dada, yuk kita berkata, Tuhan buat mujizat buat saya, amin. Buat mujizat buat saya, saudara. Semua kita akan ditolong Tuhan. Tuhan masih bekerja dalam hidup kita. Saudara, ayat yang berikutnya di Yesaya ada firman Tuhan bilang gini, oleh sebab itu Tuhan menunggu untuk memperlihatkan kemurahannya kepada setiap kita. Dan karena itu dia ada di tempat tinggi untuk berbelas kasihan kepada setiap kita. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang maha adil, amin. Berbahagialah semua yang menantikan Dia. Berbahagialah setiap kita yang menunggu dalam percaya, dalam iman yang penuh dalam Tuhan. Bahkan satu kali, saudara, ada orang yang sakit gitu ya. Ayatnya bilang bahwa jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Rasanya simple bukan, saudara? Rasanya sederhana banget, jangan takut, percaya saja. Tapi seringkali kita ketika doa dalam nama Yesus, amin, saudara. Kadang ketika sudah amin kita ragu gitu ya. Masa bisa sih gitu ya? Sudah tenggat waktu ini gitu ya. Akhir bulan gitu kan. Udah tiba-tiba udah mau ganti bulan, ya kan? Mungkin ada tunggaan dan sebagainya, kita rasanya kok aduh ini gimana gitu ya. Tapi percaya saudara, anak-anak Tuhan gak akan dipermalukan. Percaya Tuhan tolong saya, amin. Amin saudara. Yang berikutnya, yang ketiga terakhir. Kalau tadi bersuka cita atas apa? Berkat orang lain gitu ya saudara. Yang kedua, kita percaya Tuhan lakukan juga buat kita. Yang ketiga saudara, kita mau fokus untuk apa saudara? Fokus ini susah gak sih? Wih susah saudara. Untuk jadi fokus tuh susah gitu ya. Kadang zaman saya masih sekolah saudara, wah itu padahal sekolah Alkitab saudara ya. Tapi ternyata anak-anak yang sekolah Alkitab juga susah fokus saudara ya. Kadang kita juga susah fokus gitu ya. Rasanya yang menarik adalah kalau misalnya kita jalan-jalan, itu menarik ya saudara. Kalau baca firman, kok susah gitu ya. Susah fokus saudara. Tapi kita belajar sama-sama untuk fokus. Fokus terhadap apa saudara? Terhadap apa yang Tuhan sudah kerjakan, sudah Tuhan berikan buat saya. Ya. Apa yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita? Sehat? Sehat. Amin saudara. Kita masih bisa jalan, kita masih bisa punya hari-hari, kita masih bisa penuh sukacita, damai sejahtera. Kita fokus dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Siapa di sini yang pernah mengalami kebaikan Tuhan? Halo, pernah? Tapi kadang-kala kita lupa, belum? Coba sekarang diingat satu aja deh kebaikan Tuhan apa? Banyak saudara? Saking banyak, nggak bisa ingat, wah itu biasanya ya. Ya, kadang-kala kita lupa gitu ya. Kita fokusnya sama masalah yang kita hadapi. Tapi kita lupa, padahal kalau ditulis saudara, kebaikan Tuhan juga banyak gitu ya. Nah, jadi kita fokus dengan apa yang Tuhan sudah berikan untuk hidup kita. Nah, coba kita buka ayat terakhir ini saudara ya, sebelum kita selesai. Yohanes 21 ayat yang ke-21 sampai 22. Ayat terakhir saudara. Ketika melihatnya, ya kita baca ya. Ketika melihatnya, Petrus tanya saudara sama Yesus, Tuhan, bagaimana tentang dia ini? Balik-balik fokusnya sama orang lain saudara. Kadang manusia itu fokusnya sama orang lain ya. Sukanya bandingin hidup kita sama orang lain. Nah coba, ini murid Yesus loh saudara ya, namanya Petrus. Dia bilang sama Yesus, Yesus gitu ya, bagaimana dengan orang itu? Siapa yang dia tanya saudara? Yohanes saudaranya saudara. Kalau tadi Yohanes Pembaptis, ini Yohanes saudaranya. Dia tanya, gimana dengan saudaraku ini gitu ya. Kemudian apa? Yesus menjawab, jika aku menghendaki dia tetap tinggal sampai aku datang, dikatakan apa? Apa urusanmu? Wih, tegas saudara ya ini ya. Ya, ketika itu si Petrus tanya, Tuhan gimana ini dengan Yohanes nih loh, saudaraku ini loh gimana? Saudara, hari itu Yesus tahu, Yesus paling tahu hati kita, setuju? Hari itu saya yakin Petrus tanya bukan karena care atau perhatian gitu ya, bukan saudara. Tapi dia tanya karena kepo, bahasa zaman sekarangnya, pengen tahu aja gitu ya, pengen tahu aja gitu ya. Nah, hari
hari itu makanya Yesus menegur gitu ya. Yesus bilang kalau dia mau ada gitu ya, tetap tinggal sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Saudara, itu bukan urusan kita. Karena ketika Tuhan memberkati orang lain, itu menjadi bagian Tuhan. Ketika orang lain diberkati, orang lain terima mujizat, itu bukan urusan kita. Tapi yang jadi urusan kita apa? Tuhan bilang gini sama Petrus, tetapi engkau Petrus, ikutlah aku. Itu bukan urusanmu, tapi pokoknya gitu ya, engkau Petrus, engkau ikut aku. Artinya apa saudara? Ini yang jadi kunci. Yang jadi kunci adalah bukan tentang mujizat orang lain, tapi karena kita tahu siapa yang kasih mujizat buat orang lain? Yesus. Jadi kalau kita mau dapat mujizat, gimana caranya? Ya kita ikut Yesus. Makanya Tuhan bilang apa? Yang penting adalah kamu ikut aku. Dan kita percaya saudara, hari ini adalah kita tetap ikut Yesus selamanya. Gak peduli apa yang terjadi, gak peduli orang lain mungkin bilang, apa gunanya ikut Yesus? Tuh lo lihatan, orang yang gak ikut Yesus aja ditolong, itu dapat berkat, lebih makmur, lebih apa. Saudara, itu yang dunia bilang. Tapi biarlah hari ini kita percaya bahwa apapun yang terjadi, kita gak menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan merancangkan kebaikan, mujizat demi mujizat buat hidup kita. Yang percaya tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Saya tulis satu kalimat saudara yang saya renungkan untuk menutup semua hal hari ini ya. Coba next ya. Next lagi. Agak akhir. Nah ini. Saudara, hati yang bersuka cita ya dan percaya, bahkan fokus pada kesetiaan Tuhan, tidak akan apa saudara? Tidak akan terguncang oleh berkat orang lain. Kenapa? Karena ketika kita bersuka cita, Ayub satu kali saudara, dia berdoa buat sahabat-sahabatnya. Maka Ayub kehidupannya dikali-kali lipatkan, berlimpah berkat karena ia berdoa buat sahabatnya. Dia bisa bersuka cita, bahkan hati yang terus percaya dan fokus sama penyertaan Tuhan. Bukan masalah yang kita fokuskan, tapi fokus terhadap apa yang sudah Tuhan beri sepanjang hidup kita. Kalau Tuhan sudah menyertai sampai hari ini saudara, Tuhan akan melanjutkannya sampai akhir. Amin saudara. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya selesai saudara, dan biarlah firman Tuhan ini terus menguatkan hidup kita. Amin saudara. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita nyanyikan lagu ini saudara. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Selamanya Yesus, harapanku akan hilang. Karena kasih-Nya sangat mulia. Oh Yesusku, curahkan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sangat mulia. Oh Yesusku. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita katakan dengan percaya. Kami percaya Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sangat mulia. Oh Yesusku.
percaya bahwa firman itu adalah firman yang hidup. Saat ini Tuhan, kami percaya walaupun mungkin situasi kami masih sulit, tapi kami percaya Tuhan gak pernah ingkar janji. Kami percaya seperti firman Tuhan berkata bahwa anak-anak Tuhan tidak akan dipermalukan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kami mulai hari ini kami mau terus bersuka cita, karena kami tahu Tuhan yang terus pegang kendali. Kami juga mau terus Tuhan percaya bahwa Tuhan bisa mengerjakan jauh lebih banyak dari apapun yang pernah kami pikirkan dan kami bayangkan. Dan kami mau terus fokus bukan terhadap orang lain, bukan karena berkat orang lain, tapi kami mau fokus kepada pribadi Tuhan yang adalah pribadi yang terus setia, yang dulu sudah mengasihi kami, memberkati kami. Sekarang pun kami percaya Tuhan juga memberkati, mengasihi kami. Bahkan sampai akhirnya selama-lamanya Tuhan akan berkati setiap keluarga, anak cucu kami diberkati Tuhan tanpa terlewat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa berkat Tuhan gak pernah tertukar, dan berkat Tuhan adalah berkat yang pasti dalam hidup kami. Kami ucap syukur dan kami percaya Tuhan yang menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya, mari sama-sama kita mau berkata amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih untuk pelayanannya. Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Mari saya undang jemaat untuk sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih banyak Tuhan atas segala kasih-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyatakan firman-Mu, dan semakin hari Kau semakin memberkati lebih dahsyat Tuhan, dan Kau memberkati setiap pelayanannya, dan Kau memberkati kehidupannya dan setiap usaha pekerjaannya, dan Engkau memberkati juga pelayanan di tempat ini. Kau memberkati persekutuan di tempat ini, setiap jemaat di tempat ini Tuhan berkati, dan Kau memberkati juga Bapak Wijaya sebagai gembala di tempat ini Tuhan, dan Kau memberkati setiap pekerjaannya, setiap pelayanannya, memberkati seluruh kehidupannya, memberkati keluarganya, dan setiap pekerjaannya Tuhan buat berhasil. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan, baik yang akan memberikannya maupun yang belum bisa memberikannya. Tuhan memberkati dengan limpah, yang memberikannya dengan penuh sukacita. Tuhan berkati dengan limpah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan ambil dengan penuh sukacita.
doa syafaat. Mari kita doa syafaat. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Oh haleluya Tuhan, kami berkumpul di sini Tuhan untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam di hati kami ya Tuhan. Biar kami pulang tidak dengan hampa, tetapi dengan sukacita Tuhan. Lupa kami berdoa untuk keluarga Pak Wijaya ini ya Tuhan. Kau pakai lebih hari lebih heran Tuhan, lebih dahsyat Tuhan. Aku percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Begitu juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau pakai lebih-lebih dari yang lain Tuhan. Dahsyat Tuhan, aku percaya Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk pemerintahan negara kita ya Tuhan. Beri kedamaian ya Tuhan, sukacita. Biar para presiden beserta stafnya takut akan Engkau, berjalan dengan jujur Tuhan. Berkati sepanjang dia bertugas Tuhan, sepanjang dia memimpin pemerintahan ini. Begitu juga ya Tuhan, berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang kena bencana ya Tuhan. Beri kekuatan, ketabahan ya Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau Allah yang hidup, senantiasa melindungi dia ya Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk kota Malang ya Tuhan, beri damai sejahtera Tuhan. Begitu Bapak Wali Kota serta stafnya ya Tuhan, pakai lebih-lebih lagi Tuhan. Begitu juga di gereja-gereja baik dari kota maupun pelosok. Begitu juga hamba-hambanya Tuhan, pakai lebih-lebih lagi Tuhan. Biarlah ya Tuhan semua orang percaya Engkau hadir, Engkau ada di sini Tuhan. Aku percaya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami ucap syukur, terima kasih. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang dahsyat, yang selalu melindungi kami, melihara kami dalam keadaan apapun juga. Terima kasih ya Bapak. Terimalah doa kami yang tersempurna ini. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Di nama Tuhan, tiba saatnya kita hari ini akan diberkati oleh persembahan pujian dari JJS Lokal. Kami persilakan. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku.
panjang umur, berkati pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, puji Tuhan ya ini ya. Ini kalau dua kali ini masuk dan cukup ya, nanti ada yang duduk di bawah belakang sana dekat mesin potong ya nanti. Luar biasa. Pertama terima kasih buat Pastor Tirsa ya. Ini hamba Tuhan yang sangat luar biasa ya. Tidak memandang dimanapun mau melayani, pokoknya Tuhan perintah langsung melayani. Ini satu kesaksian sedikit aja. Saya kan seringnya pasang-pasang Facebook ya, yang sama flyernya saya pasang ya. Ini dari Caruban moro-moro, Pak Wijaya, bisa Pak Wijaya datang ke Pastor Tirsa di Caruban. Loh, maksudmu gimana ya? Suruh pelayanan di sini lah. Aku manajer ya, lah pikir gitu. Ya otomatis dihubungi sendiri ya. Saya yakin orang yang dipakai Tuhan pasti dirindukan semua jemaat ya. Setuju ya? Berikan kemuliaan Tuhan. Diberkati firman Tuhan hari ini. Amin ya. Sudah gak ngomong Tuhan gak adil ya. Sudah ya, pasti adil ya. Apa ono sing ngesulo, ono sing sambat wae ya, wis nyanyino tetep sambat ae ya. Tadi firman-nya harus dibawa pulang, terutama untuk apa sih yang tadi dijelaskan, bersukacita. Bersukacita, coba bersukacita untuk amplop, bersukacita untuk konsumsi, untuk sembako, bersukacita. Di sini dijelaskan untuk apa? Bersukacita atas berkat orang lain. Ya ini loh, yang kadang kita lupakan. Ya betul enggak? Kita harus bersukacita melihat berkat orang lain. Jadi kita nggak merasa nggak adil gitu. Karena apa? Kita merasa senang lihat berkat yang orang lain rasakan. Setuju ya? Bersukacita ya. Terus yang kedua apa? Percaya. Percaya sama Tuhan. Pasti Tuhan berikan yang terbaik. Serius kemarin saya dikirimi bahannya, temanya. Saya hanya kasihkan bagi anak-anak saya. Siapno, Warno. Tulisannya. Saya tidak hanya baca. Tapi saya di belakang nyimak benar-benar memberkati. Jadi kalau kita pegang ketiga ini, kita akan yakin. Yaitu apa? Bersukacita atas berkat orang lain. Percaya. Yang ketiga, kita harus fokus. Fokus ini tadi ngomong gampang, gak gampang. Fokus ini bisa tak tambahi. Fokus lurus tulus tanpa modus. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan fokus lurus tulus tanpa modus, itu loh kamu benar-benar fokus sama Tuhan. Tapi kalau masih ada modus-modus di belakangnya, wis, kamu akan merasa nggak adil. Jadi diberkati oleh firman Tuhan yang ini ya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya kiranya bukan hari ini aja, nanti ada beberapa bulan lagi. Saya yakin mungkin nanti bisa ketemu nanti 5 bulan lagi atau setahun lagi. Saya tahu hamba Tuhan yang dipakai luar biasa pasti ada pelayanan-pelayanan yang pasti banyak. Ya, baru tak posting aja Caruban. Nanti diposting lagi di mana? Ini belum tak share ini nanti. YouTube di share tak tahu kemana. Saya yakin orang yang pakai Tuhan pasti dipakai akan semakin luar biasa. Berikan kemuliaan lagi buat Tuhan. Oke, pengumumannya nanti Rabu depan saya mengundang juga untuk jemaat bisa hadir. Minggu pertama ada perjamuan kudus ya. Terus akan saya layani sendiri. Saya juga bukan merasa bangga ataupun apapun dari awal saya melayani. Saya nggak suka disebut gembala. Saya hanya sepantaran aja, kita rekan melayani aja sudah. Karena kita berdiri, posisi kita sama. Saya bukan gembala, saya bukan orang yang luar biasa, tapi mau manggil gembala, wis silakan. Mau manggil pastor, silakan. PS buat saya pelayan sejati. Ya, saya dapat dokter, dapat. Saya dokter karena apa? Honoris causa. Orang bisa ngiri apapun saya nggak ngurus sudah. Karena saya mau fokusnya itu melayani Tuhan. Saya mau jadi pelayan yang sejati. Ya, itu saja. Saya tidak ada tujuan lain. Di sini pun saya tidak ada tujuan lain. Saya berterima kasih buat kedatangannya. Ini teman lama, ya teman lansia ya seneng ya. Ya pada konco lansia ya konco cewek wahyu gitu ya. Konco lansia ya seneng. Ya, saya terima kasih buat Bu Titi Anton, Bu Erni Kurnia, ini Bu Fani, lu kenal kabeh aku Bu Herlina. Ini sih nggak datang nih Bu Cikim, Pak Cipto ya, ini jemaat Ngagri ini ya. Ini jemaat yang menurut saya jemaat baru, saya rindu datang. Ayo datang ke sini, sudah nggak ada. Itu tadi kita fokus lurus tanpa modus. Firman hari ini menguatkan kita semua untuk benar-benar mau untuk apa sih? Bersukacita, kita mau percaya, terlebih lagi kita mau fokus. Ya, oke, kita akhiri ibadah hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Berapa kali?
Siapa umur berapa? Aku. Lah sia 15. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Tiksan telah melayani tempat kami. Kiranya terus akan memberikan berkat yang luar biasa buat jemaat lansia, khususnya JG Stokam, umumnya jemaat lansia Semalang Raya. Ya kita rindu tetap mengumpulkan jemaat lansia sekumpul kabeh. Muga sekumpul iki kabeh gak apa-apa masih sesuai sampai buri. Ya, oke kita akhiri ibadah hari ini. Ditutup dulu jangan sesuai. Ayo, kiranya Tuhan berkat memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkasi, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan kami jangan mengenal kami seperti kami juga telah mengampuni orang kesalahan kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat lawatan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan di ibadah sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terkhusus buat firman-Mu Tuhan, kiranya akan menjadi berkat yang terindah Tuhan, untuk kita bawa pulang, untuk kita jadikan tema dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi. Terkhusus juga hari ini Tuhan, hamba-Mu mengangkat tangan berdoa buat Pastor Tirsa Tuhan. Terus Engkau pakai semakin dahsyat Tuhan, Engkau pakai semakin luar biasa Tuhan. Engkau turunkan hikmat-hikmat mulia dari-Mu Tuhan. Dan terkhusus Tuhan, akan Engkau pakai Tuhan menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati dalam pekerjaannya, Engkau berkati dalam pelayanannya, Engkau berkati dalam studinya Tuhan. Dan terus akan Engkau berikan yang terbaik. Juga saya berdoa buat orang tuanya Tuhan, Engkau terus berikan yang terbaik. Engkau terus berikan perlindungan, kesehatan, dan berkat yang luar biasa. Tuhan, ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu, dan tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkatilah
berkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Ya, pertama mengucapkan syukur atas kepercayaan yang Tuhan berikan bertambahnya 1 tahun di usia saya. Kiranya saya berharap buat jemaat-jemaat, khususnya jemaat lansia yang saya sudah kenal kurang lebih hampir 20 tahun. Ya, saya mulai pengembalaan FA sampai saya bisa membentuk JIG. Saya masih terfokus sama lansia. Saya nggak ngerti Tuhan mau ada rencana apa, tapi saya percaya, tapi saya yakin bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat pelayanan saya. Sekali lagi terima kasih buat jemaat JIG Stokan Lansia, khususnya juga jemaat lansia pada umumnya. Terlebih saya kemarin sudah mengundang buat yang mengenal saya. Ternyata ya masih ada yang mengenal saya, padahal ya sing elek gini ini. Nggak ada kelebihan apapun, tapi saya yakin fokus saya hanya melayani yang lansia, karena saya yakin saya akan melewati masa itu, dan saya rindu Tuhan akan merangkul setiap kita untuk waktu di akhirnya kita akan dibawa Tuhan untuk menuju surga. Itu aja. Tidak ada kepentingan lain, tidak ada tujuan lain apapun, saya tidak ada. Saya hanya fokus untuk apa? Terus melayani Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Terus dukung pelayanan saya, terkhusus buat pelayan-pelayan JIG. Ayo bersemangat untuk jadi teladan. Tadi sebelum pelayanan saya sharing sebentar. Memang kita tidak enak. Jadi pelayan itu tidak enak. Saya sampai mengumpamakan istilah sangat umum. Kita ini seperti pohon mangga yang matang, itu pasti dilempari supaya jatuh, dilempari bunyi supaya jatuh, yaitu lu hamba Tuhan atau melayani. Tapi untuk jadi teladan lansia pada umumnya, saya bukan menghakimi, sangat-sangat sulit. Ya, kita tahu setiap karakter, tapi di sini kita tidak boleh menghakimi. Tapi tadi kita sama-sama apa sih, sesuai firman-Nya tadi, tetap bersukacita aja, tetap bersukacita, tetap percaya, tetap fokus, itu aja. Coba kalau ini dijadikan satu pegangan, jangan hanya terfokus diberkati, memberkati, saling mengasihi, penuh inovasi. Ini misi. Sampai saya perbarui lagi dengan satu, tambahi lagi visinya lagi. Apa visinya? Berubah, bertumbuh dan berbuah. Masih kurang. Hari ini loh Tuhan kirim suatu misi yang sangat-sangat luar biasa. Yaitu apa sih? Yaitu tadi sudah bersukacita, percaya, sama fokus. Itu coba pegangan. Wes salah, saya yakin nanti lansia akan berubah. Akan ada perubahan di lansia malah. Terima kasih buat kehadirannya, juga perayaannya. Kiranya terus memberikan semangat buat saya. Terima kasih juga Pastor Lisa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Foto dulu terus motong apa? Enggak ada lelenya, soalnya ada 51. Saya sekolah minggu lihat tiap lelenya. Ya.